masuk ke bab 6, yaitu sistem pencernaan. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, biopres, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan, dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari dari berbagai sumber informasi. Mengidentifikasi saluran pencernaan manusia melalui berbagai media informasi dan mengenali posisi alat dan kelenjar pencernaan serta fungsinya. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia, mengidentifikasi saluran pencernaan manusia melalui berbagai media informasi dan mengenali posisi alat kelenjar pencernaan serta fungsinya. Zat-zat makanan. Makanan menyediakan energi yang kita butuhkan untuk melakukan beragam aktivitas. Makanan juga memberikan bahan baku baru bagi tubuh untuk mensintetis berbagai jenis zat dan bahan, bahkan berbagai bahan dasar untuk mengganti organel sel atau sel yang rusak. Nutrien adalah zat kimiawi yang dibutuhkan untuk tubuh menghasilkan energi, membangun sel-sel baru, atau berfungsi dalam reaksi-reaksi kimia lainnya. Nutrien dapat dibagi menjadi 6 kelompok utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Fungsi nutrien sebagai berikut: menyediakan energi sebagai bahan bakar untuk aktivitas dan metabolisme seluler. Kedua, membangun komponen-komponen kimia seperti asam amino untuk menciptakan molekul kompleks yang unik pada setiap hewan. Tiga, mineral dan vitamin yang berpartisipasi dalam bermacam-macam reaksi metabolik. Karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat adalah molekul kompleks yang terdiri atas polisakarida. Pada proses pencernaan enzimatik, polisakarida akan dihidrolisis menjadi monosakarida dan disakarida. Contoh polisakarida adalah pati, glikogen, dan selulosa. Pati atau amidon atau zat tepung adalah cadangan energi yang disimpan dalam umbi, misalnya pada umbi galar, umbi akar, misalnya pada singkong, atau biji-bijian. Glikogen adalah molekul penyimpan energi yang banyak terdapat di dalam otot, hati hewan, dan jamur. Adapun selulosa banyak terdapat di dinding sel tumbuhan. Monosakarida yang terdapat pada makanan adalah glukosa dan fruktosa. Glukosa banyak terdapat dalam sayuran, sedangkan fruktosa banyak terdapat dalam buah-buahan. Contoh disakarida adalah sukrosa. Contoh sukrosa yang paling mudah adalah gula yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sukrosa merupakan glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi satu molekul. Sukrosa banyak terdapat dalam tebu, gula bit, dan madu. Sebelum diserap oleh tubuh, fruktosa, galaktosa, dan monosakarida lainnya diubah menjadi glukosa oleh hati. Glukosa merupakan sumber energi utama dalam sel untuk menghasilkan energi siap guna yang disebut ATP atau adenosin trifosfat. Kelebihan glukosa oleh tubuh disimpan dalam sel otot dan hati dalam bentuk glikogen. Ketika dibutuhkan, glikogen dengan cepat diubah lagi menjadi glukosa. Namun, kemampuan hati dan jaringan otot dalam menyimpan glikogen terbatas. Oleh karena itu, kelebihan glukosa diubah menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan adipose. Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat akan menghasilkan timbunan protein dan lemak.
95% lemak dalam makanan manusia dalam bentuk trigliserol atau disebut juga trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang terpaut pada molekul gliserol. Asam lemak dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh banyak terdapat dalam daging, susu, keju, mentega, dan telur. Lemak tak jenuh banyak terdapat dalam minyak kelapa, minyak kedelai, ikan, dan minyak jagung. 5% jenis lemak sisanya terdiri atas kolesterol dan fosfolipid, seperti likitin. Kolesterol banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada otak, hati, dan kuning telur. Secara keseluruhan juga banyak ditemukan dalam susu, keju, mentega, dan daging. Dalam kondisi berlebihan, asam lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol darah. Kadar kolesterol yang tinggi dapat memberikan masalah pada jantung dan pembuluh darah. Fosfolipid adalah komponen utama pembentuk membran sel dan biasanya ditemukan pada banyak makanan. Sumber likitin yang baik adalah putih telur. Trigliserida adalah sumber energi penting yang dapat digunakan untuk memproduksi molekul ATP. Trigliserida menghasilkan energi lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak secara keseluruhan dapat menghasilkan energi sebesar 9,3 kilokalori. Beberapa sel seperti sel otot, rangka mendapat energi utama dari trigliserida. Lemak merupakan komponen pembangun sel. Selain itu, lemak dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K sehingga membantu penyerapan vitamin tersebut oleh tubuh. Lemak juga dapat melindungi alat-alat tubuh dan dapat menjaga suhu tubuh stabil. Setelah makan, trigliserida berlebih yang tidak digunakan akan disimpan dalam jaringan adipose atau dalam hati. Jika diperlukan, trigliserida akan dipecah, asam lemak akan dilepas dalam darah sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam jaringan tubuh. Sebagai penyimpan energi, jaringan adiposa banyak terdapat di bawah kulit untuk isolator pencegah hilangnya panas tubuh. Kolesterol merupakan komponen dalam membran plasma. Kolesterol dapat dimodifikasi menjadi bentuk molekul penting lainnya, seperti garam empedu dan hormon steroid. Garam empedu sangat penting untuk pencernaan dan absorpsi lemak. Sementara itu, hormon steroid terdiri atas hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. 3. Protein. Protein dibentuk oleh banyak asam amino yang panjang dan membentuk rantai kompleks. Protein dalam tubuh manusia dibangun oleh 20 asam amino yang berbeda. Asam amino dapat dibagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintetis sendiri dalam tubuh. Tubuh kita memperoleh asam amino dari makanan yang kita makan. Terdapat 10 asam amino esensial, yaitu isoleucin, leucin, lisin, fenilalanin, metionin, treonin, triptofan, valin, histidin, dan arginin. Arginin hanya diperlukan oleh balita. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintetis sendiri di dalam tubuh kita. Jenis kandungan protein pada makanan dibagi menjadi 2, yaitu protein lengkap dan protein tidak lengkap. Protein lengkap adalah protein yang mengandung semua asam amino esensial, sedangkan protein tidak lengkap adalah protein yang hanya mengandung sebagian asam amino esensial. Protein lengkap banyak terdapat dalam daging, ikan, unggas-unggasan, susu, keju, dan telur. Protein tidak lengkap banyak terdapat dalam daun sayuran hijau, padi-padian, dan kacang-kacangan.
dalam makhluk hidup disusun oleh protein. Dalam membran sel terdapat protein yang berfungsi menjadi molekul reseptor dan fasilitator bagi molekul-molekul tertentu ketika melewati membran sel. Sintetis protein dalam pembentukan enzim dan hormon membentukkan asam-asam amino yang telah diuraikan pada proses pencernaan protein. Protein dalam darah juga berfungsi dalam mempertahankan pH darah sebagai buffer. Protein yang berlebihan dapat disimpan dalam bentuk lemak dan glikogen. Meskipun bukan sebagai penghasil energi utama, 1 gram protein dapat menghasilkan energi sebesar 41 kilokalori. 4. Vitamin dan mineral. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bahan makanan yang lain. Vitamin membantu enzim dan dalam mengkatalis reaksi-reaksi kimia tertentu dalam tubuh. Vitamin juga penting bagi pertumbuhan, kesehatan, dan reproduksi. Kebanyakan vitamin tidak dapat diproduksi sendiri sehingga kita harus memperolehnya dari luar melalui makanan. Jika seseorang mengalami kekurangan vitamin, dia akan mengalami avitaminosis. Vitamin mudah rusak atau kehilangan fungsinya jika mengalami pemanasan berlebihan. Pada umumnya, penderita avitaminosis tidak memperoleh vitamin karena kesalahan dalam mengolah makanan. Vitamin dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Sebagian besar vitamin larut dalam air, hanya vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Oleh karena larut dalam lemak, waktu retensi atau waktu tinggal vitamin-vitamin tersebut lebih lama. Vitamin terdapat dalam jumlah yang sedikit pada makanan, tetapi sangat penting untuk metabolisme yang normal. Pada umumnya, vitamin tidak dapat diproduksi sendiri dalam tubuh, sehingga harus kita dapatkan dalam makanan kita. Kekurangan salah satu vitamin dalam makanan dapat menyebabkan penyakit tertentu. Vitamin dipecah secara katabolisme. Ketika struktur kimia vitamin rusak, vitamin kehilangan fungsinya. Vitamin seperti riboflavin, asam pantotetat, niacin, dan biotin sangat penting untuk memproduksi energi. Sementara itu, asam folat dan vitamin B12 terlibat dalam sintetis asam nukleat. Retinol, tiamin, dan vitamin C, D, dan E sangat penting untuk pertumbuhan. Vitamin K sangat penting untuk sintetis protein pembekuan darah. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K diabsorpsi di sepanjang usus oleh lemak. Beberapa vitamin tersebut disimpan dalam waktu yang lama di dalam tubuh. Oleh karena itu, vitamin dapat terakumulasi hingga mencapai titik toksik yang disebut hipervitaminosis. Vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin B dan C. Perhatikan tabel ini. Tabel vitamin, sumber, fungsi, serta gejala jika kekurangan vitamin. Mineral merupakan komponen dari enzim. Mineral menambah kekuatan pada tulang dan gigi, serta sangat penting untuk aktivitas saraf dan otot. Mineral berfungsi juga sebagai penyangga atau buffer dan terlibat dalam proses perubahan energi serta osmosis. Mineral didapat dalam bentuk aslinya atau dalam kombinasi dengan molekul organik lainnya. Sumber mineral dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Mineral diserap dari tumbuhan, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit karena biasanya mineral terdapat dalam serat tumbuhan. Contoh makanan yang banyak mengandung mineral adalah sereal, roti, lemak, dan gula. Berikut tabel
contoh beberapa mineral beserta sumber, fungsi, dan gejala kekurangan mineral. Sistem pencernaan pada manusia. Makanan merupakan struktur kompleks yang terbuat dari protein, karbohidrat, lemak, dan zat-zat lain. Oleh karena itu, makanan tersebut harus dicerna terlebih dahulu sebelum diserap dan digunakan tubuh. Melalui proses mencerna, makanan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil untuk selanjutnya diserap oleh tubuh. Proses mencerna dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kimiawi dan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim sebagai pengurai makanan. Adapun pencernaan secara kimiawi secara mekanik memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil secara fisik atau tanpa melibatkan enzim. Sistem pencernaan makanan tersusun atas alat-alat pencernaan dan enzim pencernaan. Alat-alat pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan anus. Adapun enzim pencernaan dihasilkan oleh kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, hati, pankreas, dan empedu. Perhatikan organ-organ pencernaan di gambar ini. Ada rongga mulut, lidah, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus kosong, anus, umpai cacing, usus buntu, usus 12 jari, kantong empedu, dan hati. Rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat gigi, bibir atas, bibir bawah, gusi, anak tekak, dan lidah. Lidah berperan dalam membantu proses pencernaan makanan secara mekanik. Ketika makan, lidah bergerak, membalik, dan memutar makanan sehingga makanan dapat dikunyah secara merata. Lidah juga mendorong makanan untuk membantu proses menelan. Lidah memiliki struktur yang khas, yaitu papila. Papila ini memiliki ujung-ujung pengecap yang berhubungan dengan jaringan saraf sensori. Melalui papila ini, kita memperoleh informasi mengenai rasa, asin, manis, pahit, dan asam, dan suhu atau panas atau dingin pada makanan yang kita makan. Gigi adalah organ utama yang berperan dalam pencernaan mekanik dalam rongga mulut. Pada bayi, gigi akan tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6 bulan. Gigi yang tumbuh pertama kali tersebut dinamakan gigi susu. Gigi susu tersebut berangsur-angsur akan digantikan oleh gigi sulung pada usia sekitar 6-14 tahun. Gigi sulung berangsur-angsur digantikan gigi tetap. Pada anak-anak terdapat 20 gigi susu, sedangkan pada orang dewasa terdapat 32 gigi tetap. Perhatikan susunan gigi susu dan susunan gigi tetap di bawah ini. I adalah gigi seri untuk memotong. C adalah caninus atau gigi taring untuk menyobek. P adalah premolar atau geraham depan untuk mengunyah. Dan M adalah molar, geraham belakang untuk mengunyah hingga halus. Gigi terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian mahkota, leher, dan akar gigi. Bagian gigi yang terlihat merupakan bagian mahkota, sedangkan bagian leher tertutup oleh lapisan gusi. Gigi dilapisi oleh lapisan email. Email merupakan lapisan paling keras pada tubuh manusia. Sebagian besar dibangun oleh kalsium. Di bagian bawah lapisan email terdapat dentin. Di dalam lapisan dentin tersebut terdapat rongga pulpa. Terdapat tempat
pembuluh darah dan saraf berada. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah mengekskresikan air liur yang mengandung enzim tialin atau amilase. Enzim tersebut berperan dalam pencernaan enzimatik yang berlangsung di mulut. Amilase mengubah amilo menjadi glukosa. Selain enzim, ludah juga mengandung zat antibakteri atau lisozim, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh mengandung lebih sedikit bakteri yang dapat membahayakan kesehatan kita. Cairan ludah juga membantu melarutkan makanan dan melumasi rongga mulut. Ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang terdapat di dalam mulut, yaitu glandula parotid, yaitu berada di mulut bagian belakang di dekat telinga. Yang kedua, glandula maxillaris, berada di rahang bawah. Yang ketiga, glandula sublingualis, berada di bawah pangkal lidah. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berbentuk seperti tabung dengan panjang kira-kira 25 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan ikut berperan dalam mendorong makanan menuju lambung. Kerongkongan dilengkapi seperti otot lurik dan 2/3 otot halus untuk tugas tersebut. Otot-otot tersebut tersusun memanjang dan melingkar, sehingga mampu melakukan serangkaian kontraksi yang membuat makanan terdorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung. Lambung pada manusia menyerupai kantung otot yang mampu menampung bahan makanan sebanyak 2 liter atau 4 liter. Makanan masuk ke lambung melalui sphincter kardiak, yang merupakan otot melingkar antara esofagus dan lambung. Otot tersebut tertutup ketika tidak ada makanan yang masuk ke lambung. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kardiak, bagian lambung yang terletak di bagian atas dekat hati. Kedua, fundus, bagian lambung yang membulat terletak di tengah. 3, pilorus, bagian ujung lambung yang terletak di dekat usus halus. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik. Lambung memiliki 3 lapis otot halus yang tersusun memanjang, melingkar, dan miring. Kontraksi dinding lambung menghasilkan gerakan peristaltik yang menghancurkan makanan dan mencampurkannya dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung. Lambung menyimpan makanan dan menyalurkannya secara bertahap ke usus halus dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat pencernaan dan absorpsi makanan. Dinding lambung disusun oleh lapisan epitel sel selapis batang. Kontraksi otot lambung menyebabkan beberapa sel pada dinding lambung menyekresikan gastrin. Gastrin merangsang sel-sel kelenjar di dinding lambung menyekresikan asam lambung. Asam lambung tersebut terdiri dari HCl, enzim-enzim pencernaan, dan lendir atau mukus. Lendir selain berfungsi mencampurkan makanan dengan enzim, juga berfungsi melindungi dinding lambung dari asam lambung. Dinding lambung sering mengalami pergantian karena sering rusak oleh HCl yang dihasilkannya. Usus halus atau intestinum. Dalam usus halus terjadi 2 peristiwa penting, yaitu pencernaan secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Usus halus terbagi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Duodenum disebut usus 12 jari karena memiliki panjang sekitar 12 jari orang dewasa. Sementara itu, jejunum disebut usus kosong karena pada orang yang telah meninggal dunia, bagian usus ini kosong. Ileum disebut usus penyerapan karena pada bagian tersebut sesat makanan diserap oleh tubuh. Enzim-enzim yang berperan di usus halus berasal dari hati, pankreas, dan sel-sel di dinding usus halus tersebut.
Enzim-enzim tersebut memecah molekul-molekul kompleks makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dan mengabsorpsinya dalam aliran darah. Hati menghasilkan cairan empedu, suatu cairan yang merupakan campuran dari garam empedu, air, garam-garam lainnya, dan kolesterol. Empedu dihasilkan hati untuk kemudian disimpan di dalam kantung empedu. Ketika dibutuhkan, empedu akan dialirkan dari kantong empedu menuju usus halus melewati saluran yang disebut ductus hepaticus atau saluran empedu. Garam empedu disintetis di hati dari kolesterol dan asam amino. Meskipun berperan dalam memecah lemak, garam empedu tidak termasuk enzim. Garam empedu bekerja mirip deterjen atau agen pengemulsi yang memecah gumpalan lemak pada kim menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel-partikel ini kemudian diuraikan lagi oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas terletak di antara lambung dan usus halus. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan sodium bikarbonat atau NaCO3, amilase dan beberapa protease yang terdiri atas tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptidase bersama dengan air sekresi Perhatikan tabel enzim dan peranannya dalam pencernaan makanan. Ada nama enzim, dihasilkan oleh, organ tempat enzim bekerja, dan fungsinya. Usus besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu kolon dan rektum. Makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diserap oleh usus halus, seperti serat pada sayuran dan buah-buahan, serta lemak dan protein yang tidak dapat terurai, semuanya akan tercampur dengan air dan akan masuk ke dalam kolon. Di dalam kolon terdapat berbagai jenis bakteri, salah satunya adalah Escherichia coli yang hidup bersimbiosis dengan manusia. E. coli atau Escherichia coli mencerna makanan yang tidak dapat dicerna enzim usus. E. coli menyekresikan beberapa zat seperti tiamin atau vitamin B1, riboflavin, vitamin B3, vitamin B12, biotin, vitamin H, dan vitamin K. Zat-zat tersebut kemudian diserap oleh dinding kolon. Di kolon, kotoran atau feses yang semisolid dihasilkan. Adanya gerakan peristaltik kolon menyebabkan feses tersebut terdorong ke bagian usus besar selanjutnya, yaitu rektum. Di dalam rektum terjadi penyerapan air dan mineral yang masih dikandung feses semisolid tersebut. Hasilnya adalah feses yang solid. Ketika rektum penuh, akan timbul keinginan ingin buang air besar atau defekasi sebagai mekanisme untuk membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna.